Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Safitri dari mahasiswa IAIN Kudus, jurusan HKI, jurusan Syariah, Prodi Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, HKI. Tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Bapak tentang skripsian saya yang berjudul Studi Komparatif Madhab Syafi'i dan Madhab Hanafi terkait tentang putusan Pengadilan Agama nomor 0144 PDT 20 /20 PA Jepara. Nah, dari latar belakang makalah saya, Pak, itu tentang wali adol, di mana wali nikah dari si perempuan ini enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Jadi saya studi analisis saya tentang perbandingan pandangan madhab Syafi'i sama madhab Hanafi tentang putusan Pengadilan Agama ini tentang wali adol tersebut. Gitu. Mungkin sebelum masuk ke persoalan hukumnya, mungkin ya nanti coba sampaikan, bisa bacakan atau sampai siapkan putusan itu, kira-kira bagaimana nanti nantinya. Okay. Untuk penetapan nomor 0144 PDTP /2020 PA Jepara, Pengadilan Agama Jepara telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan wali adol pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan. Hasil dari putusan penetapan Pengadilan Agama Jepara nomor 0144 PDTP /2020 PA Jepara tentang wali adol. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa wali nikah pemohon bernama Musyafa bin Masrukan adalah adol. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamat Kabupaten Jepara sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon, yaitu yang pertama, dari gambaran tadi untuk penetapan yang telah saya bacakan, Pak. Yang pertama, untuk pertanyaannya, apakah Bapak familiar dengan penetapan Pengadilan Agama Jepara nomor 0144 PDTP /2020 PA Jepara tentang wali adol? Untuk terkait dengan keputusan atau ketetapan, ketetapan yang khusus yang itu ya mestinya saya nggak familiar ya. Cuma ketika tadi dibacakan ya mestinya yaitu memang Mas Ibu sudah melalui banyak proses ya, di mana KUA setempat dan pengadilan sampai ke pengadilan tuh ya. Dan mestinya itu kan sudah melalui proses yang banyak sehingga keputusannya seperti itu. Ya nanti kita secara fikih kita juga bisa disampaikan ya. Kita bisa sampaikan secara fikih bagaimana terkait dengan wali adol. Untuk familiarnya mestinya saya kurang familiar juga ya. Karena mungkin kalau misalnya tetangga misalkan murid atau apa lah kayak gitu ya, mungkin nanti ya. Ini karena ada tetangga yang ada familiar juga. Itu kayaknya ada banyak sebenarnya, banyak beberapa kali keputusan seperti itu kalau di KUA itu ya, di pengadilan. Tidak hanya kasus itu salah satu kasus saja. Karena memang saya sudah dengar beberapa tahun kemarin bahwa memang
ada jalur di mana ketika seorang wanita itu tidak diberi izin oleh walinya, artinya walinya tidak menyetujui untuk menikahkan putrinya, itu akhirnya punya pola adalah kita wali hakim kayak gitu. Dan itu juga harus ada pemahaman ke masyarakat juga, memang pentingnya harus ada rambu-rambu, tidak harus dong seenaknya sendiri menggunakan jalur wali hakim untuk pernikahannya itu tanpa persetujuan wali. Nggih, monggo. Terus kemudian menurut Bapak bagaimana latar belakang dari penetapan wali adol tersebut? Nah, mestinya karena memang wali adol itu awalnya itu adalah seorang wanita yang ingin menikah dan sudah mendapatkan calon semisal itu ya. Terus orang tua tidak menyetujui dengan ragam alasan orang tua ya, dengan ragam alasan orang tua, apakah itu memang merasa tidak cocok secara secara image-nya orang tua, atau mungkin karena melihat calon suaminya itu tidak solih, misalkan versinya itu tidak solih, anak saya kan sekolah madrasah misalkan kayak gitu, itu kalau harusnya yang dapatnya laki-laki yang bagaimana, nah kayak gitu ya. Atau mungkin karena sifatnya itu yang kurang bagus, misalkan ada akhlak yang tidak baik, atau mungkin mabuk-mabukan atau apa, atau merasa tidak selevel lah. Atau mungkin yang paling utama biasanya kalau di mungkin di hari ini ya, itu adalah persoalan ekonomi. Atau yang paling mendasar adalah misalkan, ini kan misalkan sampai beda agama. Nah itu kan, persoalan penting, beda agama tidak diizini oleh orang tua, memaksakan diri ya, memaksakan diri untuk sampai kayak gitu. Nah ini persoalan. Awalnya kayak gitu mungkin. Oh ya, saya mau nambahin sedikit Pak. Jadi kenapa si perempuan ini ingin mengajukan permohonan ke pengadilan agama? Itu karena memang latar belakangnya tidak wali nikahnya nggak mau menikahkan. Terus kemudian dengan alasan satu, karena si calonnya itu maaf sebelumnya miskin. Terus tapi padahal calonnya ini untuk kebutuhan per bulannya bisa memenuhi. Nah berarti yang dipermasalahkan dari keluarganya ini cuma ekonomi ya? Iya, ekonomi. Terus sama pendidikannya juga. Terus di tidak sekolah, yang laki-laki tidak sekolah? Sekolah. Oh sekolah. Lulusan SD sepertinya. Oh lulusan SD. Nah terus itu apa ya tadi? Ketidaksetaraan itu. Terus di skripsian saya itu juga dijelaskan tentang kafa'ah. Ya, itu salah satunya untuk mempertimbangkan putusan itu. Terus lanjut. Ya, bagaimana pendapat Bapak mengenai keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Jepara dalam kasus tersebut? Gini. Itu karena alasan yang pertama adalah alasan yang pertama tadi persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi, merasa itu miskin ya, merasa dianggap itu calon suaminya miskin ya, kasihan ya. Kasihan ya, miskin. Tapi secara sehari-hari mampu memenuhi kebutuhan ya. Iya, jadi miskin tapi mampu memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan tapi tidak cukup mungkin ya. Artinya miskin itu misalkan kalau dari fikih itu miskin itu ya kebutuhannya 10, dia dapatnya itu 60% dari 10. Nah itu dikategorikan miskin. Ya lebih dari 50% tapi kurang dari 100%. Kalau kurang dari 50%, nah itu sudah fakir. Nah itu mungkin kategori yang ini ya, yang miskin, jadi kurang dari 100% di atas 50% ya. Wah itu kalau boleh tahu ini kerjanya apa itu ya?
Kerjaannya itu sebagai petani dengan penghasilan 3 juta setiap bulan. 3 juta, 3 juta miskin ya. Ini di di itu pertimbangan pemohon. Pertimbangan pemohon, nggih. Jadi hanya nggih. Memang mungkin saat ini masih miskin ya 3 juta ini. Kowe sing sekolah 3 juta miskin ini. Untuk masyarakat umum itu kategori miskin. Wah itu ibu-ibu guru, Pak Guru repot ini semuanya. Wah guru madrasah 300.000 per bulan. Terus yang selanjutnya adalah karena kategori yang diangkat oleh pemohon, adalah ketidaksetaraan secara ekonomi. Yeah. Terus juga tadi pendidikan itu juga lulusan SD. Tapi dia bisa baca tulis kira-kira kan kayak gitu, bisa baca tulis, terus dia bisa sholat juga kan? Itu ya, soalnya terus sholat. Orang juga mungkin tetap masih selamatan, kumpulan sama tetangga, udah sampai di sawah terus kan ya enggak sampai di sawah terus. Nah itu artinya begini, alasan itu dari sisi fikih mestinya tidak alasan yang syar'i, tidak alasan yang syar'i. Jika seorang wali adol itu menolak, jadi seorang wali menolak atau tidak mau menikahkan putrinya karena tidak ada alasan yang syar'i atau punya alasan tapi tidak syar'i, itu memang diperbolehkan kewaliannya berpindah kepada hakim. Tetapi, nah ini yang persoalannya gitu. Tetapi itu selama penolakan atau ketidakmauannya itu kurang dari 3 kali. Itu kurang dari 3 kali. Hanya berpindah ke wali yang lain itu memang ada pola 3 kali penolakan. Tetapi kalau misalkan itu dipindahkan ke wali, itu catatannya adalah selama penolakannya belum sampai 3 kali. Jadi orang tua menolak, ya. Menolak untuk menikahkan si A dengan si B, itu bisa dialihkan ke hakim, kewaliannya itu selama penolakannya itu kurang dari 3 kali. 3 kali penolakan. Kalau sudah 3 kali dan terus seterusnya atau selanjutnya 3, 4, 5, 3 kali ke atas, itu sudah tidak boleh pakai wali hakim. Itu harus wali abad. Nah ini yang agak repot ini. Yang agak repot itu ketika sudah tertolak, walinya sudah menolak di sekian berapa kali, lebih dari 3 kali, sehingga itu tetap diarahkan ke wali hakim. Harusnya itu ya ke wali abad, bukan wali hakim dulu. Wali abad adalah wali yang jauh. Kalau mestinya kan jenengan juga kaji itu kan, wali akrab dan wali abad ya. Artinya wali abad. Kalau misalkan yang paling dekat itu adalah ayah, yang selanjutnya adalah kakak. Nah kan ya itu selanjutnya itu bukan kok terus langsung ke wali hakim, kecuali kalau penolakannya itu kurang dari 3 kali. Nah itu bisa ke wali hakim, bisa langsung ke wali hakim. Penolakannya itu maksudnya kayak penolakan, aku mau jadi wali. Iya mau jadi wali. Iya sudah ada kalimat itu. Atau mungkin, dan itu penolakannya itu harus di hadapan hakim. Penolakannya itu harus di hadapan hakim. Nggak bisa penolakan itu kok terus dong. Oh, nggak ada saksi. Oh, pokoknya dia itu udah tidak mau, Pak. Ya saya tolong terus dia mengajukan ke hakim untuk menetapkan bahwa wali itu adalah wali adol. Untuk menetapkan wali itu adalah wali adol adalah harus diajukan juga
hakim. Nah, ini kan penetapan wali adil kan? Iya. Penetapan wali adil kan artinya seorang perempuan itu harus mengajukan bahwa betul-betul walinya itu wali adil. Dan adolnya itu yang memang kurang dari tiga kali. Belum. Kalau memang sudah 3 kali, itu bukan berpindah ke hakim, tetapi ke wali abad. Karena sulit juga menetapkan kurang dari 3 kali itu baru ke wali hakim. Itu repot tuh. Rata-rata itu kalau pokoknya sudah terus menerus tidak mau Pak, itu makanya tidak mau menikahkan saya, terus gimana? Ya udah wali hakim, kan kayak gitu. Iya. Maksudnya itu. Jadi ini loh, saya coba baca. Nah ini. Wa mahallu tazwiz ila sultan idza lam yatakarrar fa in takarrara salasan shara kabiratan yafsuku biha al adil fa yuzawijul abad. Loh. Jadi pernikahan perwalian yang dipindahkan kepada pemerintah atau hakim atau sultan itu selama belum takarrur. Belum takarrur itu wala wali itu bahasa Indonesia apa? Belum berulang-ulang sampai 3 kali. Belum berulang-ulang sampai 3. Fa in takarrara salasan shara kabiratan. Ketika sudah berulang-ulang 3 kali, maka di situ menjadi dosa besar. Fasik itu, orang yang adil itu fasik. Orang yang yang menolak untuk menikahkan itu menjadi fasik. Fa yuzawijul abad, dan yang menikahkan adalah wali abad, bukan wali akrab. Nah ini kalau misalkan lu tidak mau lagi, semua juga tidak mau lah, itu beda lagi kasusnya. Cuma persoalannya penetapan itu, penetapan untuk menetapkan bahwa wali itu memang betul-betul adil dan bisa sehingga pernikahannya itu, perwaliannya itu diambil alih oleh hakim, itu memang selama belum berulang-ulang sampai 3 kali. Itu catatannya kayak gitu. Kemudian repot. Sehingga untuk mengetahui ini keputusannya benar atau enggak, kira-kira ya repot juga saya menyampaikan karena kasusnya juga harus seperti itu. Tapi rata-rata untuk yang di kasus pemerintah juga sudah melalui banyak proses itu mestinya ya, sudah melalui banyak proses. Ini. Jadi wali itu memang betul-betul sudah ditetapkan oleh hakim bahwa dia memang tidak mau menikahkan, dan itu di hadapan hakim. Atau mungkin ditanya tapi diam saja. Lho pripun Pak, jenengan itu mau nikahkan ada meneng mau anda, itu juga dikatakan tidak mau. Untuk walinya kan memang nggak mau menikahkan ya Pak. Itu sudah dipanggil secara resmi, itu walinya nggak mau datang dalam persidangan itu gimana Pak? Walinya tidak mau datang. Tapi menitipkan voice note atau suara atau pesan suara atau ret-retan, ini kan tidak masalah, atau mewakilkan. Di sini tidak ada, cuma memang si pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk keluarga pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami. Cuma pemohon tersebut dari keluarganya itu tetap pada pendiriannya, tidak mau menikahkan. Jadi mungkin sudah beberapa kali ya, itu juga repot ya. Mestinya kan dari pemohon sudah minta kepada keluarga untuk tetap menikahkan itu kan ya, dan beberapa kali, dan penolakannya itu kan juga mungkin sudah beberapa kali. Dan itu ini juga masalah kalau misalkan di fikih, di standar fikih itu masalah juga ya itu perlu apakah jenengan perlu untuk menelusuri sampai ke sana, ya monggo, cuman saya hanya menyampaikan hal itu. Selanjutnya ini analisis mazhab Syafi'i terhadap kasus wali adol. Menurut Bapak, bagaimana mazhab Syafi'i memandang pokok sengketa dalam penetapan wali adol di Jepara? Ngeten. Kita itu punya mazhab yang luar biasa, mazhab Syafi'i, mazhab yang
terkenal paling berhati-hati gitu ya, berhati-hati. Sehingga butuh kecerdasan yang lebih sebenarnya untuk menjalankan dan mengiktimat mazhab Syafi'i. Tetapi toh itu pun memang kita butuh memang kita itu butuh komparasi sebenarnya, butuh komparasi untuk supaya tidak menjadi kaku dalam penetapan hukum, sehingga banyak dari keputusan pemerintah itu memang harus selaras dengan hukum-hukum fikih kita, terutama adalah mazhab Syafi'i. Toh jika memang itu terasa memberatkan, ada mazhab yang lain yang digunakan juga tidak masalah sebenarnya kayak itu, selama itu tidak terjadi pencampur adukan mazhab. Pencampur adukan mazhab tidak masalah. Khusus untuk persoalan ini dalam keputusan itu di mazhab kita Syafi'iyah masih sah-sah saja. Artinya masih sah-sah saja begini, selama dalam konteks tadi lagi adol, dikatakan adol itu kalau memang sudah ditetapkan oleh hakim bahwa memang adol, dan itu wilayahnya itu perwaliannya kembali ke hakim selama kurang dari belum berulang sampai tiga kali. Kalau sampai 3 kali ya tidak bisa kayak gitu ya deh. Sudah kalau dari aturan keputusan sendiri itu sudah memenuhi standar fikih. Terus kemudian menurut Bapak bagaimana seharusnya penanganan kasus wali adol dilakukan jika dilihat dari mazhab Hanafi? Sebenarnya mazhab Hanafi itu kan diperbolehkan seseorang menikah boleh tanpa seorang wali ya, tanpa seorang wali. Dan di sini saya pikir kalau misalkan itu menjadi sebuah solusi, misalkan udah kita nikah tanpa wali saja, ya tidak bisa. Tidak bisanya begini ya. Kita hidup bernegara, kita hidup berbangsa, bahwa semua aturan hukum, apalagi yang hukum tersebut berkenaan dengan muasyarah atau berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kita mau menikah berhubungan dengan keluarga orang lain gitu. Pernikahan berhubungan dengan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Di situ ketika kita menggunakan satu titik hukum tertentu yang hanya untuk menyelesaikan sebuah kasus, ini tidak adil. Paling tepatnya adalah kita tetap pada mazhab kita dan tetap di jalur keputusan pemerintah. Itu paling tepat. Karena ikhtiyatnya itu sudah double. Artinya begini ya, kita itu punya tanggul atau apa untuk pondasi enggak ini yang kadang-kadang apa sih? Punya benteng. Kita punya benteng yang begitu kuat gitu. Satu, fikih yang reguler kita adalah fikih mazhab Syafi'i. Kalau misalkan itu kita masih agak kesulitan, oke, kita pindah mazhab, itu pun hanya sebatas untuk ikhtiyat. Itu hanya sebatas untuk untuk tidak terjerumus sampai ke kesalahan kayak gitu. Dan kita juga harus dibentengi dengan hukum pemerintah. Wah, itu luar biasa ini. Sehingga ketika kita mau dan bersedia untuk beriktimat dengan pola-pola itu, wah, itu luar biasa. Sehingga untuk mazhab Hanafi saya pikir tidak bisa kita lakukan di sini, kecuali kalau misalnya di India. Nah, itu keren ya, kalau di India itu sudah ada. Kalau di India mazhabnya mazhab Hanafi, atau mungkin Afghanistan. Nah, itu monggo silakan. Tapi kalau di Indonesia ya udah. Orang NU aja yang mazhabnya itu fikihnya 4 aja tidak mau ya. Iya. Kemudian apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh mazhab Syafi'i?
Ya selama kasusnya tadi itu memang masih di jalur apa yang tadi saya baca, ini tetap sah, Insya Allah sah. Menurut Bapak, bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap hak-hak perempuan dalam kasus wali adol? Mazhab Syafi'i dalam persoalan ini lebih memandang tidak adanya madharat atau bahaya berkesinambungan. Jadi bahaya berkesinambungan. Karena memang di dalam pernikahan itu seorang wanita yang tidak diizini oleh walinya, itu tidak sembarangan harus berpindah kepada hakim. Tidak harus berpindah kepada hakim. Tetapi ada catatan-catatan tersendiri. Sehingga ketika hanya sebatas langsung pindah sama hakim, wah itu terjadi persoalan. Terjadi persoalannya begini. Wali hakim itu kan menikahkan atas dasar mengganti wilayah kebenaran kekuasaannya seorang ayah atau seorang wali. Ngerti nggih? Artinya itu ketika seorang wali itu sudah menolak sudah 3 kali, itu artinya sudah fasik. Kalau sudah fasik, sudah dosa besar, wali ini bukanlah sultan atau hakim, ini sudah tidak punya hak. Terasa sudah tidak punya hak untuk menempati tempatnya wilayah itu. Lu kesalahan kok didukung, iya. Tapi ketika itu masih di dua kali, itu hakim masih mampu menempati tempat wilayah kekuasaan pernikahan. Karena apa? Karena belum salah tapi orang sik salah nemen gitu. Tapi ketika sudah takarur lebih dari 3 kali, itu sudah parah. Kalau sudah parah, kenapa pemerintah menempati tempat yang parah? Itu tidak fair. Nah itu mazhab Syafi'i. Tetapi kalau mazhab Hanafi, wah itu imtina'ul wali, wah itu menjadi lebih longgar. Wes pakai aku ora entuk ya ora entuk. Nah kayak gitu ya sudah langsung hakim saja. Tidak apa-apa. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Harus ada catatan itu. Nah ini penting. Artinya mazhab Syafi'i itu menjaga betul. Jadi betapa tepatnya mazhab Syafi'i ketika hakim itu menempati tempat yang tepat. Menempati tempat yang tepat artinya wali ini betul-betul masih belum error 100% kira-kira. Urung sik parah temen. Akhirnya hakim itu oke lah kita tempati. Tapi kalau sudah penolakannya sudah luar biasa, udah error, ya udah ke abad saja. Bukan hakim yang nangani. Nah, kayak gitu. Nah, itu artinya kan artinya mazhab Syafi'i menjaga seorang wanita dalam kategori ketetapan hukum pernikahan yang memang betul-betul tepat. Yeah. Itu tadi kan analisis tentang mazhab Syafi'i ya Pak. Untuk sebaliknya analisis mazhab Hanafi tentang memandang pokok sengketa dalam penetapan wali adol, terus kemudian penanganan kasus wali adol itu dilakukan jika dilihat dari mazhab Hanafi itu seperti apa. Kemudian prinsip-prinsip yang dianut mazhab Hanafi itu bagaimana juga, itu gimana Pak? Ya karena memang dari awal itu dari mazhab apalagi tidak mau menikahkan, imtina itu mencegah proses pernikahan. Lawang tanpa wali saja itu sah kok, boleh kok itu. Dari awalnya itu memang di mazhab Hanafi itu tanpa wali saja itu tetap sah. Gitu. Dalam? Betternya Syafi'i sama siapa? Ya sebenarnya di 4 mazhab itu hanya mazhab Hanafi saja yang enggak. Hanya mazhab Hanafi saja yang enggak apa-apa ketika enggak pakai
ndak pakai wali ya. Sama mazhab yang lain yang itu ndak ini ya, ndak di 4 mazhab, yaitu mazhab Daud Az-Zahiri. Nah itu ndak apa-apa itu. Ndak apa-apa nikah yang tanpa wali itu juga ndak apa-apa. Cuma itu ndak ada di kita, ndak ada kepake. Dan kalau misalkan ini, kalau saya baca di apa ini, oh ini tidak ada ya. Wa qala Abu Hanifah lil awliya iman ul mar'ati min at-tazwij bidun mahri mithliha li'anna 'alaihim fiha arad wa fihi dararan 'ala nisa'ihi lan yaqsim mahri mithlihinna. Jadi nggih pripun ya? Karena memang dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin ya, dalam kondisi-kondisi itu sampai misalkan orang itu tidak punya jalan lain misalkan ya, tidak punya jalan lain misalkan kita ya, misalkan kita di daerah yang memang tidak mengenal agama secara rigid misalkan ya, tidak secara baik. Terus di situ sampean harus ada pernikahan dalam kondisi-kondisi tertentu, atau mungkin sampean ke daerah-daerah tadi, ke daerah-daerah yang di situ memang penduduknya adalah mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Kalau seperti itu monggo. Cuma ya seperti yang tadi saya sampaikan, tidak bisa dipakai untuk di sini. Kalau terkait dengan apa namanya, mazhab Hanafi ya, mungkin saya bisa lebih saya sampaikan di lain waktu mungkin ya. Nanti saya share terkait dengan yang prinsip-prinsipnya lagi, prinsip-prinsipnya. Tadi saya tidak siap terkait dengan prinsip-prinsip yang mazhab Hanafi ketika imtina itu loh. Tapi di mazhab di mazhab Hanafi itu memang seperti itu. Jadi imtina itu sah-sah saja, tidak masalah. Dan nikah tanpa wali pun jadi tanpa masalah. Yeah. Untuk komparasi kedua madhab tersebut, berarti yang lebih relevan dalam konteks penetapan keputusan tentang wali adol di Jepara itu berarti madhab Syafi'i ya Pak? Oh tetap madhab Syafi'i. Karena pertama, kita negara yang sudah bermanhaj dan bermadhab Syafi'i, itu yang pertama. Dan yang kedua, style dari madhab Syafi'i itu mungkin di era modern seperti ini itu tetap eksis, tetap eksis dan sangat layak untuk dipakai. Kemudian apa ada aspek dari keputusan pengadilan agama yang mungkin lebih selaras dengan madhab dengan satu madhab daripada yang lain? Maksudnya gimana? Aspek? Mungkin ada perbandingan yang lain dari mungkin tadi kan mazhab Syafi'i tidak adanya wali itu tidak sah. Nah mungkin ada mazhab lain yang selaras dengan pendapat mazhab Syafi'i tersebut. Saya sampaikan tadi bahwa di tiga mazhab itu sepakat, bahwa jika memang walinya itu adol, maka maka perwalian itu diserahkan kepada hakim. Cuma di Syafi'iyahnya itu harus ada selama belum terulang sampai 3 kali. Ya, kayak gitu. Lah yang lainnya enggak. Yang lain enggak harus kayak gitu. Nah mungkin bisa dikatakan sampai itu misalkan meleset di Syafi'i, meleset di yang lain, enggak ya diterima oleh yang lain. Gitu. Jadi masih aman-aman saja. Ya, cuman kalau misalkan kita konsisten dengan mazhab ya memang kayak gitu.
dari hasil keputusan penetapan tersebut, Bapak berarti menerima keputusan tersebut dengan baik. Nggih, kalau dikatakan menerima nggih, karena memang tadi jawabannya jika memang sudah tepat pada ini. Tapi insya Allah sudah bisa karena sudah diputuskan nggih di pengadilan nggih. Insya Allah sudah tepat lah. Jika memang itu linear mazhab Syafi'i, mestinya adolnya itu tidak lebih dari belum sampai 3 kali. Kalau misalkan itu sampai 3 kali, ya mungkin dari hakimnya itu sudah mengetahui bahwa non Syafi'i juga tidak ada batasan itu, tidak ada malamnya takarrur tadi. Yang terakhir, saran dan rekomendasi dari Bapak, apakah penetapan Pengadilan Agama Jepara ini sudah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam? Mestinya ketetapan itu berangkat dari aturan undang-undang ya. Dan ini yang sebenarnya sering kita sampaikan di teman-teman Nahdlatul Ulama. Kita sering menyampaikan bahwa harusnya itu para pemangku kebijakan, dalam hal ini itu pembuat keputusan-keputusan atau undang-undang itu memang harus selalu berkoordinasi dan selalu membersamai dengan para para ulama untuk menetapkan. Itu pasti kan mungkin sudah melalui proses itu ya. Mungkin dengan ormas-ormas Islam ya, misalkan untuk keputusan di kantor urusan agama di kecamatan, misalkan nanti urusannya sama MBCNU, yang kabupaten nanti sama pengurus cabang, terkait dengan hukum-hukum seperti dengan Muhammadiyah di cabang, Muhammadiyah di anak cabangnya atau di tingkatnya. Nah itu harus terbangun terus-menerus, sehingga biar para kiai atau para akademisi Islam, artinya para ilmuwan Islam yang ada di Jepara itu tetap bisa membersamai jalur-jalur pembuatan hukum. Bisa dibayangkan ketika kita hanya mendapatkan satu ketetapan hukum, tapi di awal itu kita tidak ngerti apa-apa. Itu awalnya bagaimana kok sampai ada seperti itu. Dulu pernah ada persoalan seperti wali yang tapi masih kecil, terus akhirnya diarahkan ke wali hakim. Nah itu bagaimana? Ini menjadi persoalan. Kenapa kok langsung hakim, kan ada wali yang lain kan kayak gitu. Umurnya belum balik, udah langsung wali hakim kayak gitu. Jadi KUA langsung menetapkan kayak gitu. Nah itu kan masalah juga. Jadi harusnya itu dirembuk dulu. Nah, jadi KUA juga harus menetapkan persoalan di lingkungan dengan bermusyawarah dengan semisal para kiai-kiai di wilayah tertentu. Nggih, monggo ditutup. Terima kasih untuk wawancaranya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.